Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana binuzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan di antara nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan tidak lupa pula, marilah kita bersolawat serta memberikan salam kita kepada baginda kita, kepada suril tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangannya itu telah membawakan kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang. Thayyib jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini saya akan membacakan hadis dengan bertemakan memburu kebahagiaan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, tafarrag li ibadati amla'u sadraka ginan wa asuddu fakrok, wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan walam asudda fakrok. Yang artinya, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor ke-2466 dan Ibnu Majah nomor ke-4107. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat merupakan puncak cita-cita seluruh umat muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Kita akan senantiasa mengaitkan segala aktivitas hanya dengan kehidupan akhirat. Artinya kita masih memiliki orientasi jangka panjang sekali. Maknanya dalam mengajar berbagai kenikmatan hidup di dunia, kita tidak boleh sampai menghalalkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Jamaah yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia selalu diliputi keinginan akan kedudukan, harta benda, anak-anak, wanita, dan berbagai kesenangan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah surga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula pada Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal solih yang dapat dikerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita.
Pada waktu pagi seseorang masih beriman, akan tetapi di sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Dan pada waktu sore harinya seseorang masih beriman kepada Allah, akan tetapi di kemudian paginya dia sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya hanya dengan sekeping dunia. Hadis riwayat Muslim nomor ke-169, Tirmidzi nomor ke-2121. Banyak tokoh di sekitar kita hanya memilih menjadi orang yang berpikiran cekak dengan menjual akhirat untuk kepentingan dunia orang lain. Mereka rela menjadi perantara bagi para politisi demi memperoleh secuil proyek dengan cara yang melanggar ajaran agama. Jamaah yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita menyimak nasihat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebagai berikut. Umar bin Abdul Aziz mengajarkan dan mendidik umatnya sebagai berikut. Sebutkan kepadaku orang yang paling bodoh di antara manusia. Mereka pun menjawab, seseorang yang menjual akhirat hanya untuk kepentingan dunianya saja. Umar bin Abdul Aziz pun berkata dengan kesedihan yang terpancar dari raut wajahnya, maukah saya beritahukan orang yang lebih bodoh lagi darinya? Mereka menjawab, ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, seseorang yang menjual akhiratnya hanya untuk dunia orang lain. Jadi sebagai umat muslim, janganlah kita menjual keimanan kita hanya untuk kesenangan dunia, karena sesungguhnya dunia itu sementara, akan tetapi akhirat selamanya. Oleh karena itu, janganlah kita jual kehidupan akhirat kita hanya dengan kehidupan atau kesenangan dunia yang sementara saja. Jamaah yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian hadis yang bisa saya bacakan pada pagi kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup atau akhiri pembacaan hadis kita kali ini, alangkah baiknya kita tundukkan pandangan kita dan hati kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita dan selalu memberikan hidayah kepada kita agar hati kita terpaut kepada agamanya. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah kebaikan kepada para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes serta jamaah Masjid Jaratul Abror agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.